Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya, masalah jenazah ini banyak sekali pahala di situ yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Ketika ada yang meninggal dunia, memang mengurusnya itu adalah hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi terkait dengan kita sendiri, pribadi kita, ketika ada orang meninggal, kita hadir saja, kita sudah dapat pahala 1 qirot, kata Nabi. 1 qirot itu sebesar Uhud. Luas itu Uhud ya. Uhud itu dari kata ahad, gabungan itu bukit-bukit begitu, itulah namanya Uhud. Nah, itu seperti itu pahalanya besarnya. Kalau dia menghadirinya, kemudian dia ikut mensolatinya sampai dia pergi menguburkannya, maka dia dapat 2 qirot, kata Nabi. Seperti 2 bukit Uhud. Itu hebatnya itu pahala. Kalau kita tidak ikut memandikan, ikut mensolati, duduk saja kita hadir ini, menghadiri orang yang meninggal, atau ada orang pergi menguburkan, kita ikut pergi menguburkan, kita dapat pahala berapa? 1 qirot. 1 qirot. Kan itu ketika Nabi pernah bertanya, siapa hari ini yang mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, ana. Siapa hari ini yang bersedekah? Ana. Siapa yang hari ini berpuasa? Ana. Kata Nabi, sungguh kalau ingin melihat penghuni sorga, ini orangnya, Abu Bakar. Dia mengumpulkan semua itu. Ketika hari ini orang pergi mengikuti jenazah, saya lagi. Dia terus. Jelas ya? Nah, di sini terkait dengan masalah yang dipertanyakan hanya terkait dengan masalah mengantarkannya, bukan masalah seluruhnya ya. Adapun pembahasan seluruhnya terlalu panjang. Masalah mengantarkan jenazah itu ada sunnah-sunnah yang dituntunkan di dalam syariat kita. Di antaranya, orang yang mengantarkan jenazah itu disunnahkan untuk mempercepat mengantar jenazah. Kalau tempatnya jauh, tidak apa-apa lah pakai mobil, ambulan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah diturunkan, kalau kita ditandu dia di pundak itu, dibawa dia dalam keadaan berjalan setengah berlari, ya, cepat. Karena itu orang yang ketika diantarkan jenazah ini, jenazah itu akan berkata dia, kalau orang yang baik, maka dia berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepat saya. Kalau jenazah yang jelek, maka dia berkata, ya laitani, wahai celakanya saya, kemana kalian bawa dia ini, jenazah ini? Ini ucapan ini, kata Nabi, didengar oleh seluruh makhluk di sekitarnya, kecuali manusia tidak mendengarnya. Andaikan manusia mendengar ucapan jenazah ini, la sa'iqa, pasti mereka jatuh pingsan. Itu hikmah tidak diperdengarkan. Dipercepat ini, begitu ya, mengantarkannya itu. Kemudian ini masalah cara mengantarkannya. Kemudian masalah orang yang mengikutinya, itu yang disunnahkan itu di belakang. Disunnahkan di belakang, bukan di depan. Disunnahkan bagi yang mengikuti jenazah itu mengikut di belakang. Itu disunnahkan jalan kaki. Tapi kalau tempatnya jauh, tidak apa-apa dia naik mobil atau naik motor. Jelas ya, ini mengikuti jenazah. Jadi jangan terbalik, jangan kita yang di depan jenazah kemudian raung-raung, knalpot bogar. Ini apa yang terjadi ini? Ini jenazah orang meninggal ini, Pak. Bukan di sini hura-hura. Jadi yang disunahkan itu di belakang, namanya mengikut jenazah. Mengikuti jenazah ini dapat 1 qirot pahalanya. Adapun di depan itu boleh saja di depan untuk hanya penuntun jalan, pembuka jalan saja. Tapi ingat, jangan brutal, jangan mengganggu orang. Jadi ingat ya, itu tadi yang membawa disunahkan apa? Cepat, seperti berlari, setengah berlari. Kemudian apa lagi? Yang mengikuti itu disunahkan di mana? Di belakang mengikut. Nah begitu ya diantaranya. Dan apakah ada doa-doa yang dibaca kalau mengikut? Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu ada doa-doa tertentu. Nah, nanti kalau sudah sampai dia mengantarkan jenazah ini sampai dikubur apa? Itu tujuannya kita sampai dikubur mengingat kematian. Dia mati, kita mati juga. Dan disunnahkan ketika orang masuk ke dalam kubur, sunnahnya ketika melihat kubur, mau masuk kubur, baca doa. Ya, salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insya'allahu bikum lahikun. Itu baca kalau kita masuk kubur. Atau kita lewat kubur, ya berhenti dulu, baca dulu ini, baru lewat. Ya. Kemudian disunnahkan orang yang masuk kubur tadi mengantarkan ke tempat
lahatnya tadi, itu membuka sandalnya. Sandal-sandal dibuka. Mau harganya mahal, mau harganya murah, dibuka. Itu sunnahnya. Sudah, jadi tidak pakai sandal. Kemudian di antara perkara yang paling harus diperhatikan ketika masuk kubur, itu jangan sekali-kali kita menginjak kubur atau duduk di atas kubur. Karena kata Nabi, lebih baik kalian duduk di bara api daripada kalian duduk di kubur. Apalagi menginjak-injaknya. Paham ini ya? Apalagi menginjak-injaknya. Ini kadang kita menguburkan jenazah, Masya Allah, orang duduk di situ baku cerita, ketawa-ketawa, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Masuk kubur itu mengingat kematian. Kita akan mati. Kita akan mati. Jelas ya? Sandal dibuka dan kubur tidak boleh diinjak. Ini kubur ditehel tinggi, rapi, bersih, lebih hebat dari rumahnya. Ada atapnya. Kalau hujan begini, wah enak sekali duduk di situ, pacaran lagi. Berlipat-lipat ganda dosanya. Jelas ya? Jadi kita mengantar jenazah mau dapat pahala 1 qirat, jangan dikotori dengan kita diancam dengan api neraka. Seperti itu. Karena ini perbuatan yang besar dosanya. Ya. Ini diantara sunnah-sunnahnya. Nah, sunnahnya itu sampai di situ kita menunggu orang mengubur sambil mengingat kematian. Nah, setelah saya mengubur baru kita pulang. Jelas ya? Baru kita pulang. Itu barangkali beberapa sunnah ketika mengantar jenazah ke kuburnya.